Kalian kepikiran gak sih kalau orang-orang bilangnya tuh anak-anak zaman sekarang literasinya kayak menurun gitu? Oh iya, aku pernah dengar juga gitu. Ya iyalah, orang pendidikan di Indonesia gitu-gitu aja. Gitu-gitu gimana? Ya gitu, kebanyakan jenis pendidikan di Indonesia dikasihnya tugas mulu. Gimana orang mau rajin baca, orang udah kenyang banget sama tugas. Oh lah, ya iya sih. Menurut aku juga kayak apa-apa dikit-dikit banyak masalah juga ya di sini, dari pendidikan, terus literasi. Apalagi sekarang SDM kurang kualitas, SDA-nya juga banyak terancamnya. Terus lingkungan sama masyarakatnya juga nggak peduli lingkungan. Gimana mau jadi makin bagus juga nih daerah. Iya benar-benar paham sih, jadi kayak karena kualitas sumber daya manusianya juga kurang baik, jadi ya sumber daya alam juga nggak dimanfaati dan dipelihara dengan baik gitu. Betul-betul juga sih. Oh ya, BTW Ilham kemana ya? Ilham tuh kemarin bilangnya hari ini dia kayak mau ada seminar gitu deh, Wow. tapi kayaknya mungkin belum selesai. Oke. Oi, Nah ini Ilham punya umur, gue tadi dia ngomongin. Dari mana aja? habis ikut seminar sih. Rajin amat ikut seminar liburan kayak gini. Iseng-iseng aja sebenarnya. Iseng-iseng tapi isengnya ikut seminar gitu. Emang seminarnya tentang apaan? Jadi tadi ada narasumber namanya Pak Jayat. Beliau itu ngejelasin tentang permasalahan di desa Cilembu sama urgensi masyarakat di sana tentang sumber daya alamnya. Oh, hei ya, desa Cilembu tuh yang terkenal sama ubinya yang enak itu nggak sih, yang manis? Iya benar tuh. Aku mikirinnya makanan mulu tuh. Biarin aja. Terus lanjutannya gimana sih? Lanjutannya gimana? Masalah-masalah kayak gini gimana ya cara nyelesainnya ya? Masyarakat desa memandang pendidikan dalam persepsi yang berbeda. Pendidikan dipandang sebagai saluran pengembangan kemampuan ataupun keterampilan dalam berbagai hal yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan, yang tidak memandang bentuk formal seperti sekolah. Dalam implementasi pendidikan di desa, terdapat banyak kebutuhan yang masih harus didukung dalam pemenuhannya. Salah satunya berkaitan dengan pentingnya pengetahuan pelestarian dan pemeliharaan lingkungan bagi generasi muda di desa, terkhusus anak-anak desa Cilembu yang menjadi sasaran program kami. Oleh karena itu, kami ingin membuat program mengenai pentingnya pendidikan formal dan literasi dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan desa Cilembu dengan judul Peningkatan Pendidikan dan Literasi Siswa SMP Negeri 3 Pamulihan berbasis program Learn, Discuss, Act dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan desa. Indonesia memulai sistem pendidikannya dengan pengenalan membaca, menulis, dan berhitung pada anak usia dini. Sedangkan di luar negeri, pendidikan anak usia dini lebih difokuskan terhadap bermain dan interaksi untuk dapat mengeksplorasi lingkungannya. Dilihat dari sisi pembagian tugas, sekolah-sekolah di Indonesia seringkali memberikan beban tugas yang jumlahnya banyak kepada peserta didiknya. Akan tetapi, jika dibandingkan di Finlandia, yang memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia, mereka membebankan tugas yang jumlahnya sedikit dan tidak terlalu rumit karena menurut Menteri Pendidikan dan Sains Finlandia, Krista Kiuru, akademik itu bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan anak. Mereka lebih dari itu. Sekolah seharusnya mengajarkan makna hidup sehingga anak bisa mempelajari apa yang dibutuhkan dan kemampuan berkomunikasi serta berkolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara. Hal ini menunjukkan bahwa urutan Indonesia tidak jauh dari 10 besar urutan terbawah, terkhusus Jawa Barat. Dilihat dari angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 hanya sampai 8,78 tahun dengan peringkat 18 dari 37 provinsi yang ada di Indonesia. Menurut data UNESCO, Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah soal literasi dunia. Minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yakni hanya 0,01%
0,001%. Hal ini berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca, membuktikan minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Sementara menurut Pusat Penelitian dan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2019 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 24 provinsi atau 71% masuk kategori rendah. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang termasuk ke dalam level aktivitas literasi rendah dengan indeks 39,47. Identifikasi permasalahan yang telah kami lakukan terhadap masyarakat Desa Cilembu diantaranya yaitu: pertama, dilihat dari kondisi pendidikan, masyarakat Desa Cilembu melihat pendidikan dalam bentuk non-formal. Artinya mereka mengutamakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk menunjang kehidupan dibandingkan dengan pendidikan formal dalam bentuk sekolah. Kedua, adanya kejenuhan masyarakat. Hal ini terkait kurangnya relevansi program yang diberikan oleh para relawan dengan kondisi masyarakat Desa Cilembu. Ketiga, dilihat dari gaya hidup masyarakatnya, karena kemajuan teknologi yang memang telah masuk ke Desa Cilembu mengakibatkan masyarakat Desa Cilembu memiliki gaya hidup yang lebih modern dan konsumtif. Yang keempat, mengenai kebermanfaatan program. Masyarakat Desa Cilembu berharap adanya program yang bermanfaat terhadap lingkungan desa. Sasaran dari program kami adalah anak-anak dari SMP Negeri 3 Pamulihan yang berusia sekitar 13 hingga 15 tahun. Selain itu, terdapat pula gambaran umum masyarakat Desa Cilembu. Di antaranya, yang pertama, masyarakat Desa Cilembu umumnya merupakan masyarakat pendatang. Yang kedua, alam dan lingkungan desa menjadi sektor utama kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki prinsip bahwa pendidikan dilaksanakan dalam bentuk non-formal. Yang keempat, kurangnya relevansi program yang diberikan oleh para relawan terhadap kondisi masyarakat desa. Yang kelima, gaya hidup masyarakat yang lebih modern dan konsumtif karena telah masuknya kemajuan teknologi ke Desa Cilembu. Yang keenam, masyarakat berharap adanya kebermanfaatan program terhadap lingkungan desa. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah pendidikan dan literasi anak-anak Desa Cilembu difokuskan terhadap pemeliharaan serta pelestarian alam dan lingkungan desa yang menjadi sektor utama keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membimbing siswa SMP Negeri 3 Pemulihan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan desa melalui program Learn, Discuss, Act guna meningkatkan pendidikan dan literasi siswa SMP Negeri 3 Pemulihan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, seperti pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak desa dapat selalu bersyukur kepada Tuhan atas kenikmatan alam dan lingkungan desa dengan menjaga dan memanfaatkannya dengan bijak. Kemudian, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, anak-anak desa memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia. Dalam pelaksanaan program, setiap kegiatan akan menunjukkan kerjasama antar siswa. Lalu, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya ada pada metode Discuss yang di dalamnya terdapat kegiatan musyawarah dan bertukar pikiran dengan anak-anak desa mengenai permasalahan-permasalahan lingkungan di desa. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyadarkan anak-anak desa bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga lingkungannya untuk memenuhi hak orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat. Untuk menghadapi masalah dan mencapai tujuan tersebut, memperkenalkan Learn, Discuss, Act. Learn, Discuss, Act adalah program yang kami rencanakan untuk memberikan bimbingan secara menyeluruh kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Pemulihan. Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran serta kemampuan siswa-siswi dalam memelihara, melestarikan, serta memanfaatkan lingkungan sekitar. Program Learn, Discuss, Act akan mencakupi berbagai aktivitas seperti kegiatan belajar mengajar, berdiskusi, serta melakukan aksi nyata. Berdasarkan cakupan kegiatan tersebut, program Learn, Discuss, Act akan dibagi menjadi 2 tahapan aktivitas, yaitu Learn and Discuss, juga Discuss and Act. Learn and Discuss adalah aktivitas bimbingan dan diskusi belajar yang akan dilaksanakan selama 3 hari dan mencakupi 3 pembahasan materi, yaitu pertama,
kelola sampah dengan hebat, lingkungan bersih dan sehat. Kedua, menangani polusi cahaya, suara, dan udara. Serta ketiga, yaitu menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Lalu, program ini kemudian akan dilanjutkan dengan aktivitas Discuss and Act, yaitu aktivitas diskusi dan aksi nyata yang akan dilaksanakan selama 2 hari setelah aktivitas Learn and Discuss. Dalam rangkaian aktivitas ini, kami akan mengajak siswa-siswi untuk melakukan diskusi dan membuat poster gerakan perubahan yang akan berisi tindakan ataupun kebiasaan baru yang disepakati bersama berdasarkan diskusi dan bimbingan yang telah dilakukan. Lalu, kami bersama siswa-siswi akan melakukan aksi nyata sebagai perwujudan terhadap kebiasaan baru yang telah disepakati bersama. Dengan program ini, kami tidak hanya mendukung siswa-siswi dalam pengetahuannya akan lingkungan melalui bimbingan secara langsung, tapi kami juga mendukung mereka untuk mengembangkan pola pikir dan pengambilan keputusan yang bijak untuk memelihara dan memanfaatkan lingkungan melalui diskusi dan aksi nyata. Pendidikan dan literasi, terutama untuk anak-anak desa, merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, memelihara dan melestarikan lingkungan juga tidak kalah penting. Dengan kurangnya pendidikan, literasi, juga memelihara dan melestarikan lingkungan, kami mengadakan program Learn, Discuss, and Act. Dengan program ini, kami akan membimbing siswa SMP Negeri 3 Pamulihan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan pendidikan siswa. Juga, kami ingin menumbuhkan sifat kerjasama melalui diskusi. Selain itu, program ini akan membantu siswa membentuk karakter-karakter yang kuat dalam memelihara dan melestarikan lingkungan. Dengan implementasi langsung oleh siswa sendiri merasa menjadi bagian melestarikan lingkungan mereka. Lalu, manfaat yang akan dirasakan oleh program kami ini adalah 1. Siswa memiliki kemampuan literasi dan kesadaran yang lebih tinggi dalam memelihara dan melestarikan lingkungan desa. Kedua, siswa memulai kebiasaan baru berupa tindakan-tindakan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari untuk memelihara dan melestarikan lingkungan desa. Ya. Jadi gitu ceritanya. Woi, tiduran lu ya? Bikin apa sih? Gini. Jadi kita kan punya masalah pendidikan literasi pada anak-anak. Ada permasalahan lingkungan. Terus kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam kan. Nah, langkah yang pertama bisa kita lakuin itu tuh bimbing sama diskusi sama generasi yang baru ini, generasi mudanya. Nah, dari program itu aku kepikiran tuh namanya Learn, Discuss, sama Act. Dari Learn, Discuss, sama Act itu kita ngajak pelajar nih buat mahamin pentingnya meliharain lingkungan, terus manfaatin sumber daya alam dengan benar, sambil biar mereka ngedorong mereka tuh biar pikir kritis lah buat diskusi-diskusi. Nah, setelah diskusi itu semua, kita ngajak mereka bareng-bareng buat ngakuin aksi secara nyatanya, implementasinya, terus buat kebiasaan baru juga yang disepakatin sama-sama. Jadi kita nggak hanya bantu dukung buat pendidikan sama literasi doang biar lebih baik, tapi juga biar selanjutnya ke generasi seterusnya mereka bijak gitu dalam melihara lingkungan sama manfaatin sumber dayanya mau manusia atau alam. Gitu sih yang gue pikirin sama ini sih. Oh iya, itu bagus banget loh. Jadi kita bisa menjaga lingkungan dengan mewujudkan generasi muda yang bisa menjaga dan memanfaatkan lingkungannya dengan bijak. Bener gak sih? Iya, benar. Tadi obrolannya udah nyampe mana sih sebenarnya? Emangnya tadi ngomongin apa? Lah, lu dari tadi ketiduran sih. Udah, bubar. Bar.